Jadi dosa besar selain syirik tentunya. Zina, judi, dan semacam ini dosa besar. Pelaku zina, pelaku riba, pelaku apapun itu terjatuh dalam dosa besar dan terancam siksa berat di neraka. Tapi orang seperti ini tidak dinyatakan keluar dari Islam selama tidak menghalalkannya. Selama tidak menganggap itu boleh. Tapi kalau sudah menghalalkannya, menganggap itu boleh, maka itu sudah bukan lagi muslim, sudah kafir, murtad, keluar dari Islam. Ya, jangankan melakukan dosa besar dalam keadaan menghalalkannya, tidak melakukan dosa besar tapi menghalalkannya, itu juga kafir. Jadi kalau misalkan ada orang tidak berzina, saya nggak suka zina, tapi zina halal, nah orang seperti ini bukan muslim, keluar dari Islam, dia murtad. Ya, jadi kalau sudah menghalalkan apa yang Allah haramkan, ini sudah keluar dari Islam walaupun tidak melakukannya. Apalagi kalau melakukannya, lebih parah lagi ya. Nah, ini yang diinginkan Syekh dengan memberikan judul hadis tersebut, seorang muslim tidak kafir keluar dari Islam karena melakukan dosa besar selama tidak menghalalkannya, dan bantahan terhadap kaum Khawarij. Karena orang Khawarij menyatakan pelaku dosa besar kafir. Nah, ini judul bab hadis sebelumnya, bantahan terhadap Khawarij. Nah, lantas siapa itu Khawarij? Nah, inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Ya, Khawarij, judul babnya ayo ikhwan di sini, Zammul Khawarij, celaan terhadap kaum Khawarij. Kalau sebelumnya kan bantahan terhadap Khawarij, nah sekarang celaan terhadap Khawarij. Kenapa sampai Khawarij dicela? Perlu kita ketahui, Khawarij ini secara bahasa ada kata khoroja, khuruj, keluar. Karena mereka adalah orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib, keluar dari pasukan Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi Khawarij ini muncul di zaman Ali, tapi bibitnya sudah ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika Rasulullah membagikan harta rampasan perang Hunain. Beliau cuma bagikan hanya berapa orang saja, cuma 4 orang, bukan. Nah, ternyata pembagian beliau membuat orang di belakang ngomong, mana nih yang diberikan kok cuma 4 orang, padahal yang jihad banyak, yang ikut perang banyak, tapi yang dibagi 4 orang. 4 orang ini juga orang-orang yang baru masuk Islam. Gimana nih? Sedangkan Abu Bakar, Umar, orang-orang sahabat senior nggak dapat harta tersebut. Sehingga akhirnya ada yang bilang ini pembagian yang tidak mengharapkan wajah Allah, pembagian yang tidak adil. Bayangkan, ini sempat terlontar dari sebagian sahabat Nabi. Ya, mereka ya manusiawi, kadang bisa terbawa perasaan seperti itu, tapi mereka tidak terus-menerus begitu ya. Nah, jadi ketika itu dibagikan kepada 4 orang saja, yang lain nggak dibagikan, sehingga akhirnya timbul kasakus di belakang, ini gimana nih? Orang-orang sahabat senior nggak dapat, Abu Bakar, Umar, Utsman nggak dapat, yang dapat cuma 4 orang, ini pun orang baru masuk Islam, dan mereka pun bukan orang miskin pula, orang-orang berduit nih, orang kaya, kok dikasih 4 ini, sehingga timbul pembicaraan ini pembagian tidak adil. Mana nih yang miskin nggak dapat, para sahabatnya sudah lama perang nggak dapat, yang dapat kalau 4 orang ini. Nah, timbul pembicaraan di belakang. Orang-orang Quraisy, para sahabat Nabi di kalangan Quraisy berbicara, para sahabat di kalangan Ansar berbicara, artinya mempermasalahkan gimana nih. Nah, tiba-tiba ketika Rasul dengar pemberitahuan seperti itu, kabar kasak-kusuk di belakang, beliau dengar. Mungkin berdasarkan wahyu atau ada yang mengabarkan kepada beliau bahwa di belakang ada yang bicarakan pembagian Anda, wahai Rasulullah. Anda membagikan katanya tidak adil nih. Harusnya diberikan kepada ini, tapi diberikan cuma kepada 4 orang saja. Maka Rasulullah pun bersabda di hadapan para sahabatnya, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama ya'tini khabarus sama sabahan wa masaan. Apakah kalian tidak percaya kepadaku sedangkan aku dipercaya oleh yang di atas langit? Apakah kalian tidak percaya kepada diriku padahal aku adalah kepercayaannya yang di atas langit? Maksudnya kepercayaan Allah. Bagaimana bisa kalian tidak percaya kepadaku sedangkan aku dipercaya oleh Allah?
Kenapa kalian tidak percaya kepadaku, sedangkan aku dipercaya oleh yang ada di atas langit? Datang kepadaku kabar dari langit di pagi dan sore hari. Artinya beliau ketika melakukan sesuatu berdasarkan wahyu. Jadi nggak pakai hawa nafsu, nggak pakai perasaan gitu. Nah, tiba-tiba datanglah seorang pria berkepala botak, matanya cekung, jidatnya nonjol, jenggotnya lebat, lalu berkata kepada Nabi, "I'dil ya Rasulullah, fa innaka lam ta'dil." Berbuat adillah wahai Rasulullah, karena sesungguhnya engkau tidak berbuat adil. Jadi langsung disemprot Rasulullah di hadapan para sahabat Nabi lainnya. Maka Rasulullah pun marah itu. Beliau berkata, "Wa man ya'dil idza lam ya'dilillahu wa rasuluh?" Siapa yang bisa berbuat adil kalau Rasulullah, kalau Allah dan Rasulnya tidak berbuat adil? Jelas maknanya. Siapa yang bisa berbuat adil kalau Allah dan Rasulnya tidak berbuat adil? Artinya, apa pembagian beliau, rampasan perang hanya diberikan kepada orang tertentu, ini keadilan. Karena di riwayat lain disebutkan Rasulullah ketika mendengar kasak-kusuk di belakang, beliau menyatakan, "Innama ata'allafuhum." Sesungguhnya aku memberikan rampasan perang cuan kepada 4 orang dalam rangka melunakkan hati mereka. Artinya apa? Mereka orang-orang baru masuk Islam. Butuh apa? Penguatan. Orang baru masuk Islam itu apa? Kalau kita tinggalkan, bisa murtad lagi. Makanya kita harus ngasih dana. Makanya dalam Islam, zakat itu ada khusus yang diperuntukkan untuk orang mu'allaf, orang yang baru masuk Islam, atau orang yang kita inginkan dia masuk Islam. Misalnya ada orang kafir, punya kedudukan, kita berharap orang ini masuk Islam, maka boleh kita kasih. Jadi mu'allaf di sini nggak mesti orang sudah masuk Islam. Orang kafir yang masih kafir pun bisa. Kalau memang kita berharap dia bisa masuk Islam gitu loh. Nah, Rasulullah bagikan 4 tadi ini, pembagian rampasan hanya kepada 4 orang dalam rangka menguatkan hati mereka, menarik hati mereka supaya mereka kokoh di atas Islam. Nah, cuma maksud Rasulullah ini tidak dipahami oleh sebagian sahabatnya. Makanya mereka berkata, ini gak adil, gimana? Nah, cuma mereka tidak berkata di hadapan Rasulullah. Karena mereka apa? Segan, ada rasa penghormatan tetap. Cuma si ini tiba-tiba tadi setelah Rasulullah menyatakan, "Tidakkah kalian percaya kepadaku sedangkan aku dipercaya oleh yang di atas langit?" Tiba-tiba datanglah seorang pria berkepala botak, jenggotnya lebat, matanya cekung, jidatnya lonjol, lalu berkata, "I'dil ya Rasulullah." Berbuat adillah wahai Rasulullah. Fa innaka lam ta'dil. Langsungnya engkau tidak berbuat adil. Langsung semprot Rasulullah di hadapan para sahabat nabinya, para sahabat di hadapan para sahabat beliau. Maka beliau pun marah lalu berkata, "Wa man ya'dil idza lam ya'dilillahu wa rasuluh?" Siapa yang bisa berbuat adil kalau Allah dan Rasulnya tidak berbuat adil? Nah, akhirnya orang itu pun pergi. Setelah dibalas oleh Rasulullah, dibantah, dia pun pergi. Nah, disitulah Khalid bin Walid menawarkan diri, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau aku penggal aja leher orang itu?" Kenapa? Kenapa sampai begitu? Kurang ajar kan, ibaratnya kan di hadapan Rasul, "Engkau tidak berbuat adil." Jadi bertakwa engkau kepada Allah, berbuat adil lah, karena engkau tidak berbuat adil. Jadi Khalid bin Walid menawarkan diri, "Gimana kalau saya penggal aja leher orang ini?" Namun kata Rasul, "Jangan. Bisa jadi dia masih sholat." Karena Rasulullah tidak diperbolehkan membunuh orang yang masih sholat. Jangan, bisa jadi dia masih sholat. Maka kata Khalid bin Al-Walid, berapa banyak orang sholat mengucapkan dengan lisannya apa yang tidak ada dalam hatinya. Berapa banyak orang yang sholat Allahu Akbar, dia mengucapkan Allah Akbar, tapi hatinya bertentangan dengan apa yang diucapkan. Jelas ya? Berarti cuma sholat di lisannya aja, hatinya nggak beriman. Bisa jadi kayak gitu ya Rasulullah. Nah, ini Khalid artinya secara tidak langsung menyatakan, ini cuma pura-pura aja mungkin Islam, pura-pura aja sholat, hatinya nggak seperti itu. Namun Rasulullah menyatakan apa? Inilah Umar an qulubin nas. Aku tidak diperintahkan untuk membongkar isi hati orang. Wal asyqa ala butunin, dan aku tidak diperintahkan untuk membongkar isi perut orang. Artinya kita diperintahkan untuk menilai seorang berdasarkan lahirnya, zahirnya.
Adapun batinnya Allah yang tahu. Rasul nggak diperintah untuk bongkar isi hati orang. Dia jujur nggak mengucapkannya la ilaha illallah. Rasul nggak seperti itu. Ya Rasul nilai dia masih sholat ya udah muslim gitu. Walaupun dia kurang ajar gitu loh. Itu buat si ini Bapak ya, orang negur ini setelah Khalid bin Walid menawarkan diri kepada Nabi untuk memenggalnya, Nabi tidak setuju. Dan alasan apa? Dia masih sholat. Namun kata Khalid bin Al-Walid, berapa banyak orang sholat mengucapkan dengan lisannya apa yang tidak ada dalam hatinya. Artinya sholatnya cuma di lisan saja, nggak sampai hati. Namun Rasulullah menyatakan, aku tidak diperintahkan untuk membongkar isi hati orang. Pergilah orang tadi yang menegur Nabi tadi itu, yang mencela Nabi itu pergi. Nah, barulah Rasulullah menyatakan sesungguhnya innahu yakhruju min dhikri hadza qaumun yaqra'unal Qur'an ratban la yujawizu hanajirahum. Sesungguhnya akan muncul dari keturunan orang ini, orang siapa tadi? Yang negur Nabi tadi itu, mencela Nabi, akan muncul dari keturunan orang ini orang-orang yang rajin membaca Al-Qur'an, tapi bacaan mereka tidak melewati kerongkongan mereka. Maksudnya apa? Baca-baca tapi tidak meresap ke dalam hati, tidak dipahami. Nah ini Bapak ya. Nah lalu setelah menyebutkan seperti itu, hadisnya panjang Bapak ya. Nah kan Nabi menyebutkan akan muncul dari orang ini orang yang baca Al-Quran tapi bacaan mereka tidak melewati kerongkongan mereka. Nanti disebutkan sifat-sifat mereka Bapak. Cuman si pelaku yang negur ini, kata Nabi, akan muncul dari keturunan orang ini. Orang ini namanya Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah ini hidup di zaman Nabi ya. Nah nanti keturunannya akan berada di zaman Ali, dan ternyata orang yang di zaman Ali menyaksikan keturunan Dzul Khuwaisirah inilah yang membantai kaum muslimin. Maka dalam hadis nanti mereka menyebutkan yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Mereka akan membunuh umat Islam tapi membiarkan para penyembah berhala. Umat Islam dibantai, para penyembah berhala dibiarkan. Nah, inilah yang dimaksud para ulama kaum Khawarij. Jadi kaum Khawarij ini sudah ada bibitnya di zaman Nabi. Yang negur Nabi tadi, berbuat adil wahai Rasulullah. Langsungnya kau tidak berbuat adil. Nah, cuma ketika di zaman Rasulullah dia tidak dapat hukuman kan, ya kan? Khalid bin Walid sudah menawarkan dia untuk memenggal lehernya, tapi Nabi melarang. Nah, barulah di zaman Ali bin Abi Thalib mereka membuat ulah, karena jumlah mereka sudah banyak. Kalau cuma satu orang kan bahayanya tidak terlalu berat ya, tidak apa. Belum lagi ketika itu Islam kan baru saja kuat di Madinah. Belum terlalu kuat di Madinah. Artinya kalau misalkan Nabi menghabisi Dzul Khuwaisirah yang kurang ajar ini, bisa jadi orang-orang yang belum masuk Islam lihat Muhammad membunuh sahabatnya sendiri, akhirnya tidak jadi, ya enggak? Makanya Rasul biarkan. Pertama baru sendiri, keburukannya belum terlalu parah, jadi tidak terlalu parah. Nah sedangkan di zaman Ali bin Abi Thalib mereka sudah banyak. Makanya Ali bin Abi Thalib pun memutuskan untuk memerangi mereka. Nah ini Bapak ya, ini Khawarij. Jadi bibitnya sudah ada di zaman Rasulullah, tapi mulai muncul di medan dakwah, atau istilahnya mulai muncul di tengah-tengah umat, nampak eksis ada kelompoknya, itu zaman Ali bin Abi Thalib ya. Ini ya Khawarij ya. Jadi kalau ditanya kapan munculnya Khawarij, ya zaman Ali, tapi bibitnya ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan munculnya di zaman Ali ini juga ada sebabnya. Ceritanya panjang Bapak. Intinya setelah terbunuhnya Utsman, umat Islam mengalami perselisihan. Satu pihak bergabung dengan Ali bin Abi Thalib, meminta umat Islam untuk mengakui kepemimpinannya. Di satu sisi di Syam, Muawiyah dan penduduk Syam, umat Islam di Syam, nggak mau mengakui kepemimpinan Ali bin Abi Thalib sampai pembunuh Utsman dikisos, dieksekusi mati. Nah, terjadilah perbedaan pendapat di antara dua para sahabat. Yang satu di Kufah. Jadi tadinya Ali bin Abi Thalib di Madinah, lalu memindahkan ibu kota ke Kufah. Sedangkan Muawiyah tetap di Syam. Ali bin Abi Thalib menuntut pihak Muawiyah mengakui kepemimpinan dia sebagai khalifah.
Muawiyah nolak. Saya nggak mau ngakui sampai pembunuh Utsman dibunuh. Sehingga akhirnya apa? Rupanya tidak ada jalan temu, terjadilah pertempuran antara dua pihak ini, Ali dengan Muawiyah. Nah, dalam perang Siffin, sebelumnya ada perang-perang sebelum perang Siffin. Cuman puncaknya di perang Siffin, ketika dua pasukan Ali dan Muawiyah berperang, itu benar-benar habis-habisan. Beberapa hari, 3 hari 3 malam kalau nggak salah kata para ulama, saling habisi. Pedang nggak ada, ganti dengan batu nggak ada, dengan luar biasa. Nah, ketika itulah pasukan Ali bin Abi Thalib dari Kufah hampir mengalahkan pasukan Muawiyah yang di Syam. Udah terdesak nih. Nah, ketika dalam keadaan terdesak itulah Amr bin Al-As mengangkat mushaf Al-Quran, menyerukan apa? Perdamaian di atas kitabullah. Kita damai. Jangan saling membunuh sesama umat Islam. Nah, rupanya sikap Amr bin Al-As menghentikan perang sementara. Karena apa? Kubu Ali bin Abi Thalib, pasukan Ali bin Abi Thalib melaporkan pada Ali bin Abi Thalib. Ini katanya pihak Muawiyah, Amr bin Al-As minta damai, minta masih berunding. Gimana nih? Akhirnya Ali bin Abi Thalib setuju. Pindah. Ali bin Abi Thalib mengutus Abu Musa al-Asy'ari untuk berunding. Ini pihak Ali bin Abi Thalib ya. Sedangkan dari pihak Muawiyah mengutus Amr bin Al-As untuk berunding. Nah, dari hasil perundingan inilah mereka sepakat untuk menghentikan perang, gencatan senjata. Dalam rangka apa? Menjaga darah kaum muslimin. Muawiyah bin Abi Sufyan ketika itu pernah berkata, kalau kita terus perang, terus siapa yang menjaga anak-anak kita? Siapa yang menjaga istri-istri kita? Terus bagaimana kalau orang kafir menyerang daerah kita? Jadi Muawiyah bijak juga. Dia nggak pakai ego pribadi. Dia memikirkan keadaan umat Islam bagaimana nih. Kalau kita perang sesama Islam gimana nih? Nanti habis. Kita udah habis-habisan, orang kafir tinggal masuk. Nyantai sekali. Nah, sampai-sampai dinukil. Bapak ini Allah alam. Saya dapat dari faidah dari seorang ustaz, tapi saya nggak tahu riwayatnya dari mana. Ketika terjadi konflik antara Ali dan Muawiyah, Kaisar Romawi kira itu menawarkan diri kepada Muawiyah untuk membantu. Iya. Benar riwayatnya itu. Benar ya. Cuman nggak, saya nggak tahu riwayatnya sahih atau enggak. Ya. Kalau di tarikh mengadat. Iya. Riwayatnya ada gitu. Cuman itu saya belum ngecek sahih atau tidak. Yang jelas ada riwayat begitu apa. Jadi ketika konflik antara pasukan Ali dan Muawiyah dahsyat. Nah, ketika itu ada surat dari Kaisar Romawi menawarkan diri untuk membantu Muawiyah. Artinya udah, saya bantu kamu untuk menghadapi Ali bin Abi Thalib. Orang kafir ingin bantu Muslim untuk melawan Muslim. Namun apa jawaban Muawiyah? Enggak. Jangan kamu ikut campur urusan kami. Karena apa? Kami pun akan sampai ke tempat Anda. Pasukan saya suatu saat akan sampai ke tempat Anda. Artinya dia tidak terprovokasi, Bapak ya. Padahal kalau orang yang pakai ego pribadi, oh udah apa-apa, kesempatan, ada bantuan kan, ngabisi itu kan. Tapi Muawiyah nggak seperti itu. Dia berperang bukan karena urusan pribadi, karena alasan agama, menuntut darah Utsman yang sudah terbunuh. Jelas apa ya? Nah, ditawarkan oleh pasukan Romawi, nolak. Bahkan Muawiyah memberikan ancaman, Anda jangan ikut campur urusan kami umat Islam, karena kami suatu saat juga akan sampai ke tempat Anda. Artinya diancam balik, kan. Nah ini ya, ini Muawiyah. Akhirnya bahwa perang Siffin ini berhenti karena ketika Amr bin Al-As mengangkat Al-Quran, menyerukan gencatan senjata berunding. Nah, dari hasil perundingan ini, Muawiyah mengutus Amr bin Al-As, Ali mengutus Abu Musa. Berunding akan sepakat gencatan senjata, berhenti perang demi menjaga darah kaum muslimin. Nah, rupanya adanya perundingan tersebut damai ini istilahnya tidak membuat senang sebagian pasukan Ali. Adanya perundingan damai tersebut tidak diridhoi oleh sebagian pasukan Ali. Kata mereka, bagaimana bisa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib memakai manusia untuk memutuskan hukum umat? Harusnya kalau memutuskan sesuatu berdasarkan hukum Allah, bukan hukum manusia. Jadi menurut sebagian pasukan Ali ini, Ali bin Abi Thalib dianggap sudah berhukum dan hukum manusia. Karena apa? Dia ngutus Abu Musa untuk berunding. Lah kok Abu Musa?
Gimana nih? Harusnya kan Al-Quran, kok malah manusia. Akhirnya sebagian pasukan Ali menyatakan kalau begitu Ali sudah tidak berhukum dengan hukum Allah, tapi berhukum dengan hukum manusia. Siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia kafir. Karena itu Ali bin Abi Thalib sudah tidak muslim lagi, dia kafir. Kalau sudah kafir, berarti tidak layak untuk ditaati lagi. Akhirnya pasukan ini, sebagian pasukan ini keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib, meninggalkan kota Kufah, dan jumlah mereka tidak sedikit, 5.000 orang. 5.000 orang sedikit apa ya? Sedikit apa banyak? Banyak. Di zaman itu loh. Kalau zaman sekarang ya mungkin nggak terlalu banyak. Di zaman itu 5.000 orang meninggalkan Ali bin Abi Thalib. Mereka menyatakan Ali bin Abi Thalib sudah kafir, nggak layak ditaati. Mereka pun keluar dari Kufah, khuruj. Makanya mereka disebut Khawarij, orang-orang yang keluar. Karena mereka sudah keluar dari ketaatan kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi ketika mereka keluar dari kota Kufah nih, yang Khawarij ini, mereka ketika itu Ali bin Abi Thalib sedang khutbah Jumat. Mereka nggak mau sholat Jumat. Mereka keluar dari kota Kufah sambil teriak, "Inil hukmu illa lillah." Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Kira-kira ucapan ini tujukan kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Seakan-akan Ali bin Abi Thalib ini berhukum dengan hukum manusia, nggak berhukum dengan hukum Allah. Nah, ini Bapak keluar. Maka apa sikap Ali bin Abi Thalib? Langsung perangi mereka? Tidak. Ali bin Abi Thalib sudah dengar hadis Nabi ini yang akan kita bahas ini. Tahu? Ali bin Abi Thalib tidak langsung memerangi mereka. Kata Ali bin Abi Thalib kepada beberapa sahabatnya, jangan perangi mereka selama mereka tidak memerangi kita. Tapi kalau mereka sudah memerangi kita, baru kita perangi mereka. Jelas ya? Makanya dibiarkan. Walaupun konsekuensinya kota Kufah jadi agak kosong. Bayangkan 5.000 orang nggak? Kalau bagi saya itu besar lah. Di sini berapa itu? Iyalah. Muaranya berapa itu? 1.000 kan? Nah, itu ini 5.000. 5.000 orang bayangkan meninggalkan satu kota, udah kayak apa kotanya itu? Sepi. Ya, makanya ketika itu sempat goncang juga. Cuman sebagian sahabat sabar bertahan. Karena mereka udah mau menampakkan penentangan, pembangkangan terang-terangan. Kalau mereka sembunyi-sembunyi, ini ringan, ini terang-terangan. Berkata, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Bayangkan. Ini Bapak, ini Khawarij. Mereka pun keluar, lalu menempati daerah namanya Harurah. Nah, makanya mereka juga selain disebut Khawarij, kadang disebut Haruriyah. Orang yang tinggal di Harurah. Nah, ini Bapak ya. Jadi mereka 5.000 orang. Mereka tinggal situ dan suatu saat terjadi peperangan antara pasukan Ali bin Abi Thalib dengan mereka. Nah, Ali bin Abi Thalib sebelumnya perang dengan Muawiyah. Ali bin Abi Thalib tidak menganggap Muawiyah sesat, enggak. Karena cuma salah beda pendapat saja. Tapi kalau terkait dengan Khawarij yang keluar dari barisan Ali menyatakan mereka sesat. Karena berdasarkan hadis Nabi yang pernah dia dengar dari Nabi. Jelas ya ini ya, Bapak ya. Jadi Ali bin Abi Thalib sikapnya dengan Muawiyah dengan Khawarij beda. Kalau kepada Muawiyah menganggap sebagai muslim, cuman karena beda pendapat saja terjadi perang. Sedangkan terhadap Khawarij, Ali bin Abi Thalib menganggap mereka sesat. Makanya suatu saat mereka diperangi. Bahkan nanti kalau kita baca hadis Nabi, keras ancaman terhadap kaum Khawarij. Ya, jadi itu ya. Jadi Ali bin Abi Thalib membiarkan kaum Khawarij tidak memerangi mereka sampai akhirnya mereka memerangi beliau. Ceritanya bagaimana? Suatu hari ada Abdullah bin Khabab, seorang sahabat putra sahabat Nabi, berjalan bersama istrinya yang lagi hamil. Dia berjalan dihadang oleh kaum Khawarij. Ditanya, kamu pernah dengar nggak hadis dari Nabi yang disampaikan oleh bapamu dari Nabi yang menyebutkan tentang kami? Jadi orang Khawarij nanya hadis kepada beliau, pernah nggak kamu dengar dari bapamu dari Nabi hadis yang menyebutkan tentang kami? Akhirnya disebutkan oleh Abdullah begini hadisnya. Nah, setelah disebutkan, rupanya hadisnya kan menyerang Khawarij. Apa yang terjadi? Mereka bunuh. Nah, nggak cukup sampai situ, mereka bunuh pula istrinya.
Enggak cukup sampai situ. Istrinya lagi hamil. Dibelek isi perutnya, dikeluarkan janinnya. Wow, peristiwa inilah yang memantik apa? Ali bin Abi Thalib untuk memerangi mereka. Tadinya kan Ali bin Abi Thalib sabar. Mereka cuma provokasi berupa perkataan, tidak sampai angkat senjata. Tapi ini sudah menghilangkan nyawa orang yang tidak bersalah. Akhirnya Ali bin Abi Thalib pun memutuskan untuk memerangi mereka. Dalam perang Nahrawan, yang Khawarij yang tadi jumlahnya ribuan, yang tersisa cuma sekitar 20 orang. Dihabisi, yang 20 kabur. Gak tahu ya, ini Khawarij. Dan mereka ini orang-orang yang ekstrim, sesat, luar biasa ya, kesesatannya. Ya, ini yang akan kita bahas ya. Jadi intinya itulah Khawarij. Nah, sekarang kita baca hadis tentang celaan terhadap Khawarij. Ya. Apa hadisnya? Berkata Syekh Ali bin Yahya Al-Haddadi hafizahullah, an Abi Sa'id radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi sya'nihim qaumun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna minad din muruqas sahmi minar ramiyah yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan lain ana adraktuhum la aqtulannahum qatla'ad. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Sa'id, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata tentang kaum Khawarij. Rasulullah berkata tentang kaum Khawarij, menggambarkan kaum Khawarij, yakni mereka adalah orang-orang yang membaca Al-Quran, tetapi bacaan mereka tidak melewati kerongkongan mereka, tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Mereka membunuh orang-orang Islam, tetapi membiarkan para penyembah berhala. Kalau aku sempat mendapati mereka, niscaya akan aku bantai mereka seperti dibantainya kaum 'Ad. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi Nabi berbicara tentang kaum Khawarij, menyebutkan sifat kaum Khawarij, mereka kaum yang membaca Al-Quran, tetapi bacaan mereka tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Mereka membunuh umat Islam, tetapi membiarkan para penyembah berhala. Sungguh, jika aku mendapati mereka, niscaya akan aku bantai mereka seperti dibantainya kaum 'Ad. Hadits riwayat Bukhari Muslim. Nah, kita bahas Bapak ya. Jadi Rasulullah menyebutkan sifat kaum Khawarij nih. Pertama, katanya mereka adalah orang-orang yang baca Al-Quran. Berarti Muslim apa kafir mereka? Muslim. Mereka bukan pelaku maksiat. Mereka adalah orang ahli ibadah, baca Al-Quran. Bahkan dalam hadis lain disebutkan, nanti para sahabat akan merasa sholat mereka ternyata lebih remeh dibandingkan sholatnya kaum Khawarij. Puasa mereka kalah dengan puasa kaum Khawarij. Kenapa? Orang Khawarij ahli ibadah, bukan pelaku maksiat loh ya. Mereka ibadah tapi tanpa ilmu, makanya mereka tersesat. Ini juga menunjukkan bahwa penting ilmu. Ilmu itu penting. Kalau kita cuma ibadah tanpa ilmu, ya bisa seperti Khawarij. Mereka rajin ibadah, sholat mereka rajin, puasa mereka rajin. Bahkan Ibnu Abbas ketika ingin mendebat kaum Khawarij, dia kaget. Aku belum pernah melihat orang-orang seperti mereka, kaum Khawarij. Kenapa? Jidat mereka hitam, tangan mereka seperti lutut unta, bayangkan. Dan tampak pucat di muka-muka mereka. Pakaian mereka lusuh. Jadi jidat mereka hitam. Karena apa ya? Sering sujud, bukan karena nabrak apa ya? Sering sujud. Dan tangan mereka seperti lutut unta. Maksudnya apa? Iya kan, dulu kan kalau sholat nggak ada kayak gini, misalnya enak nih, nggak mungkin seperti lutut unta ya. Zaman dulu kan masih kerikil, maka ketika gini, apalan kan, makanya jadi seperti lutut unta. Ini orang Khawarij keras kan, gitu ya. Lalu mereka juga terlihat pakaian mereka lusuh. Karena apa? Banyaknya ibadah, nggak sempat seperti itu. Nah, Khawarij ini di zaman Ibnu Abbas, di zaman Ali bin Abi Thalib, mereka sekali lagi ahli ibadah. Buktinya apa? Mereka sholat malam setelah Isya sampai subuh. Setiap hari. Bukan Ramadan aja. Dan di siang harinya puasa terus. Puasa dahar.
Jadi mereka ahli ibadah, tapi tersesat karena apa? Tidak ada ilmu. Maka penting ilmu ya, sekali lagi. Tanpa ilmu kita bisa tersesat nih. Seperti Khawarij. Jadi mereka ahli ibadah, bukan pelaku maksiat. Makanya kata Nabi, mereka adalah orang-orang yang membaca Al-Quran, tapi kata Nabi, la yujawizu hanajirahum. Namun bacaan mereka tidak melewati kerongkongan mereka. Artinya cuma dibaca saja, tidak sampai ke hati, tidak dipahami, tidak direnungi, tidak paham. Nah, maka Bapak-Bapak, ini pelajaran baik kita. Jadi selama ini kalau kita baca Al-Quran, hendaknya kita memahami apa yang dibaca. Karena kalau sedang baca tidak paham, khawatir kita menyerupai siapa? Khawarij. Orang Khawarij baca Al-Quran juga, bahkan lebih fasih daripada kita. Kenapa? Orang Arab. Kita kan bukan orang Arab. Mereka makhrajnya udah bagus seperti orang Arab. Cuma mereka tidak paham apa yang mereka baca. Ya, maka buktinya apa? Mereka contohnya menyatakan Ali bin Abi Thalib sudah berhukum dengan hukum manusia, tidak berhukum dengan hukum Allah. Karena itu mereka kafirkan Ali bin Abi Thalib. Jadi ini menunjukkan mereka tidak paham Al-Quran. Mereka cuma baca, tapi tidak paham. Padahal Ali bin Abi Thalib ketika mengutus Abu Musa untuk berunding tadi, pada hakikatnya tidak berhukum dengan hukum manusia, berhukum dengan hukum Allah. Karena apa? Kita kan tahu kalau misalkan suami istri cekcok, apa yang diperintahkan dalam Al-Quran? Utus fab'atu hakama min ahli wa hakama min ahliha. Utuslah penengah dari pihak suami, keluarga suami, dan penengah dari pihak istri. Lalu apa? Nah, kalau urusan dua orang saja sampai diutus penengah, apalagi utusan? Ya enggak? Urusan dua orang saja di satu rumah ini kecil. Ini aja diperintahkan untuk mengirim penengah, juru damai istilahnya. Apalagi kalau sampai urusan umat yang terkait darah umat yang banyak. Maka wajar kalau Ali bin Abi Thalib mengutus Abu Musa. Jelas ya? Ini bantahan dari mereka. Itu menunjukkan mereka cuma baca Al-Quran, tapi tidak paham apa makna Al-Quran, tidak paham isi Al-Quran. Sehingga akhirnya mereka tersesat. Ya, jadi Rasulullah menyebutkan sifat orang Khawarij. Mereka baca Al-Quran, tapi bacaan mereka tidak melewati kerongkongan mereka. Lalu mereka keluar dari agama seperti keluarnya panah dari buruannya. Nembus. Jadi gini, kalau kita biasanya memanah hewan buruan, kan aklitik, kan nempel kan ini ya kan panahnya kan. Kalau ini enggak nembus, overdosis istilahnya, ekstrim artinya. Mereka keluar dari Islam seperti keluarnya anak panah dari buruan. Artinya ekstrim. Ya contohnya tadi ibadah mereka, sholat malam dari sejak Isya sampai subuh. Ini orang Khawarij, puasa setiap hari. Padahal Nabi aja nggak seperti itu kan. Makanya kata Nabi, nanti para sahabat kalau ngelihat sholatnya mereka merasa kita sholatnya nggak ada apa-apa dibandingkan Khawarij. Terus kalau dibandingkan puasa mereka dan puasa Khawarij, nggak ada apa-apanya dibandingkan puasa Khawarij. Mereka puasa setiap hari, sholat setiap malam. Ahli ibadah Bapak ya, mereka ini. Makanya ada juga kisah Imran bin Hittan, seorang ulama ahlu sunnah yang menikahi wanita Khawarij. Akhirnya berubah jadi Khawarij. Ketika istrinya ditanya, bagaimana? Tolong ceritakan kepada kami tentang suamimu itu, yang sekarang jadi pemimpin Khawarij itu. Ceritanya apa? Panjang atau pendek? Pendek aja. Akhirnya dia itu kalau di siang hari tidak pernah disediakan makan, di malam hari tidak pernah disediakan tempat tidur. Maksudnya apa? Ibadah. Malam ibadah terus nggak tidur, siang harinya nggak makan, puasa artinya. Artinya kan dia ahli ibadah kan, tapi tersesat gara-gara apa? Tidak ada ilmu. Maka penting ilmu Bapak ya, supaya kita tidak tersesat. Ya ini, jadi kata Rasulullah, sifat Khawarij, mereka membaca Al-Quran, tapi bacaan mereka tidak melewati kerongkongan. Mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Lalu sifat berikutnya, yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Mereka membunuh orang-orang Islam tetapi membiarkan para penyembah berhala. Ini sifat Khawarij. Orang Islam mereka bunuh, tapi para penyembah berhala musyrik dibiarkan. Dan inilah yang terjadi pada tadi Abdullah bin Khabbab tadi.
putranya sahabat Nabi. Tadi kan dia dibunuh kan? Dia istrinya kan? Istrinya lagi hamil dibunuh pula, bahkan dibelek isi perutnya. Nah, sudah mereka bunuh 2 orang yang tidak bersalah. Setelah itu mereka memakan, mereka pun singgah di suatu tempat, sehingga bersandar di sebuah pohon. Di situ ada buah. Nah, setelah makan buah, temannya negur, kamu makan buah. Buah siapa ini? Nggak tahu. Akhirnya, kamu nggak halal memakan makanan ini sampai kau minta keridhaan pemiliknya. Jelas ya? Jadi setelah mereka udah bunuh 2 orang yang nggak bersalah, mereka istirahat di suatu tempat di bawah pohon, lalu makan buah. Biasanya kan kalau di pohon kan ada buah yang jatuh gitu di bawah. Mereka makan. Baru makan berapa gigit, ditegur sama temannya. Kamu makan buah ini halal tidak? Kamu kan belum dapat keridhaan dari pemiliknya, belum dapat izin dari pemiliknya. Akhirnya, oh iya ya, itu siapa pemiliknya? Dicari, ternyata pemiliknya seorang musyrik. Akhirnya, tolong relakanlah saja ya ini. Lihat, orang musyrik mereka sampai, oh ya relakan buahnya ya, aku makan sedikit. Orang musyrik dibiarkan, tapi orang Islam dibantai. Inilah Khawarij yang terjadi. Apa yang dikabarkan Nabi benar-benar terjadi, Bapak ya. Nah ini sifat ketiga tuh. Mereka membunuh orang-orang Islam tapi membiarkan para penyembah berhala. Lalu itu cuma segitu. Lalu Nabi setelah menyebutkan sifat-sifat tadi, beliau berkata, la in ana adraktum la'aqtulanna qatla'at. Seandainya aku sempat menemui mereka, niscaya akan aku bunuh mereka, niscaya akan aku bantai mereka seperti dibantainya kaum 'Ad. Maksudnya apa ini? Artinya Nabi ingin membasmi mereka. Karena kaum 'Ad itu ketika Allah kirim siksa, apakah disisakan orang di antara mereka? Allah katakan, "Fal tara lahum min baqiyah." Apakah kau menyaksikan ada satu pun di antara mereka yang tersisa? Tidak ada. Karena Allah mengirim kepada kaum 'Ad angin. Allah sebutkan dalam surat Al-Haqqah ya. Wa amma 'adun fa'uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Adapun kaum 'Ad, mereka dibinasakan dengan angin yang dingin dan berjalan terus-menerus. Angin topan yang dingin terus-menerus. Sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Allah mengirim angin tersebut kepada mereka selama 7 malam 8 hari. Terus-menerus, diserang mereka kaum 'Ad. Nah, lalu sab'a layali wa thamaniyata ayyamin husuma. Fatarul qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nahwin khawiyah. Jadi engkau menyaksikan mereka mati bergelimpangan seperti batang kurma yang lapuk. Fahal tarawlahu min baqiyah. Apakah engkau menyaksikan ada yang tersisa di antara mereka? Artinya kaum 'Ad itu benar-benar dihabisi oleh Allah. Dikirim angin topan terus-menerus menghabisi 7 malam 8 hari. Kita kalau dengar angin cemas ini 7 malam 8 hari, gimana rasanya? Sampai nggak ada yang tersisa di antara mereka satupun. Nah, itu kaum 'Ad. Nah, Nabi di sini menyatakan, kalau aku sempat menemui mereka ini siapa? Khawarij. Niscaya akan aku bunuh mereka seperti dibunuhnya kaum 'Ad. Artinya aku akan membasmi mereka. Dibasmi, dihabisi. Mungkin timbul pertanyaan, loh, Nabi di sini katanya ingin membasmi mereka. Lah, tapi tadi yang negur Nabi kok tidak dibasmi? Gimana, Bapak? Nah, kata para ulama, pertama, karena dia menampakkan Islam. Terus kedua, ketika itu umat Islam masih belum kuat, masih yang baru masuk Islam, masih imannya masih lemah. Seandainya orang yang mencela Nabi itu dihabisi, nanti orang yang mau masuk Islam, nanti kalau saya masuk Islam nanti bakal dihabisi kayak orang itu juga. Akhirnya tidak jadi masuk Islam. Makanya Nabi tidak melakukan itu. Nah, adapun kalau Khawarijnya sudah banyak, bahkan mereka sudah melakukan tindakan fisik, angkat senjata, nah maka disyariatkanlah hadis ini. Jelas apa ya? Ya, ini kalau orang Khawarijnya sudah banyak dan mereka sudah angkat senjata. Ya, timbul pertanyaan. Kalau begitu Khawarij ini muslim apa kafir? Kira-kira. Kafir. Kafir mau muslim?
Karena Nabi menyatakan, kalau aku mendapati mereka, niscaya akan aku bunuh mereka seperti dibunuhnya kaum 'Ad. Oh iya, jadi muslim atau kafir? Ya, para ulama beda pendapat mereka. Mayoritas ulama, jumhur ulama menyatakan mereka tidak kafir, tapi mereka sangat sesat ibaratnya. Sebagian ahli hadis, ini sebagian nih, bukan ijma ya, sebagian ahli hadis menyatakan mereka kafir. Dalilnya apa hadis ini? Kenapa? Karena kata Nabi, kalau aku sempat menjumpai mereka, niscaya akan aku bunuh mereka seperti dibunuhnya kaum 'Ad. Saya menanya, kaum 'Ad kafir apa muslim? Nah, berarti Nabi membunuh mereka seperti membunuh orang kafir. Ini pendapat sebagian ahli hadis. Namun pendapat ini Allahu a'lam kurang tepat ya. Yang tepat adalah mereka tidak kafir. Kenapa tidak kafir? Sikap para sahabat yang ada di zaman Nabi, yang setelah zaman Nabi, masih di zaman Ali bin Abi Thalib. Mereka rata-rata menyikapi Khawarij sebagai muslim, tapi muslimnya sangat sesat gitu loh, salah, sangat zalim ya. Mereka tidak, buktinya apa Bapak? Para sahabat Nabi, Abdullah bin Umar dan beberapa sahabat, sholat di belakang Khawarij. Sholat di belakang Khawarij. Nafi al-Azraq, itu seorang Khawarij, pernah sholat di belakangnya ada sahabat Nabi. Abdullah bin Umar kan ulama sahabat Nabi kan, tapi dia sholat di belakang Khawarij. Seandainya Khawarij kafir, sah nggak sholat di belakang orang kafir? Tidak ya, makanya pendapat yang kuat Allahu a'lam, mereka tidak kafir tapi super sesat istilahnya gitu. Makanya sampai-sampai Nabi ingin menghabisi mereka. Kenapa ingin menghabisi mereka? Karena rusaknya perbuatan mereka dan bahayanya akidah mereka. Karena mereka menghalalkan umat Islam, menghalalkan darah umat Islam. Jadi bagi orang Khawarij kita ini kafir, kalau udah kafir halal darahnya, boleh dibantai. Ya. Tapi walaupun begitu, mereka menghalalkan darah kita. Apakah kita halalkan darah mereka? Enggak. Kita bukan seperti preman, gua dipukul, gua balas mukul. Enggak kayak gitu. Kita nggak pakai perasaan, tapi pakai wahyu. Kalau mereka menghalalkan darah kita, kita tidak menghalalkan darah mereka. Kita menganggap mereka muslim, tapi mereka salah. Jelas apa ya? Makanya Ali bin Abi Thalib pernah ditanya oleh beberapa orang, ini disebutkan Imam Ibnu Abdul Bar, apakah Khawarij itu kafir? Karena mereka udah membunuh sahabat Nabi, bahkan tadi sampai perempuan dibunuh, dibelek perutnya, janinnya dikeluarkan. Apakah mereka kafir? Kata Ali bin Abi Thalib, minal kufri faru. Justru mereka lari dari kekafiran. Artinya mereka ini bukan orang yang ingin kekafiran, mereka ingin beriman, cuma karena tanpa ilmu mereka, nah gitu loh. Terus ditanya lagi, apakah mereka munafik kalau gitu? Mereka tidak kafir. Yaudah, kalau gitu mereka munafik. Kata Ali bin Abi Thalib, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, orang munafik itu sedikit mengingat Allah, sedikit berzikir kepada Allah. Sedangkan Khawarij banyak zikir justru mereka. Bahkan para sahabat pun zikirnya kalah dengan Khawarij. Jelas apa ya? Nah ini ya, jadi kesimpulannya Allah a'lam, pendapat yang kuat kaum Khawarij tidak kafir, cuma mereka sesat dan mereka memiliki pemikiran dan tindak tanduk berbahaya. Ya insya Allah ini akan kita lanjutkan pada tahun berikutnya. Dari hadis itu kan dihalalkan darah itu kan? Yang mana? Dari hadis tadi kan dihalalkan darahnya. Suatu yang dihalalkan darahnya tidak mesti kafir. Contohnya orang yang berzina, orang yang sudah nikah lalu berzina, darahnya halal kan? Rajam kan? Apa kafir tapi? Tidak. Lalu orang yang membunuh muslim lain yang tidak bersalah, kan ini bisa kena kisos, darahnya halal kan? Tapi apakah kafir? Tidak ya. Jadi sesuatu yang dihalalkan darahnya tidak mesti kafir ya, bisa jadi karena perbuatan tertentu. Walaupun kita akui ada sebagian ahli hadis yang menyatakan mereka kafir, bahkan dinukil dari Imam Ahmad, beliau pun ada 2 riwayat. Beliau ada riwayat yang menyebutkan mereka bukan kafir tapi sesat, dan ada riwayat dari beliau menyatakan mereka kafir. Karena mereka kafir, mereka boleh dihabisi dari awal. Maksudnya apa? Nggak perlu nunggu mereka membunuh kita, tapi mereka udah bisa dihabisi langsung. Jelas apa ya? Tapi ini tentu saja riwayat yang masih dipertanyakan. Karena mayoritas ulama menyatakan mereka tidak kafir, mereka masih muslim, tapi tersesat. Ya. Insya Allah ini akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.